Allah mengutus Yohanes Pembaptis. Wow, apa itu? Tada! Hai Sweetie Kids, halo Cornerstone Kids, dan semua anak-anak dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan Lause Ellen, buah tomat, buah delima. Salam sehat untuk kita semua. Sekalipun sudah sangat lama terus ada di rumah, kita tetap harus menjaga kesehatan, tetap sukacita dan semangat ya. Anak-anak semua sudah siap ibadah kan hari ini? Apakah kalian sudah mempersiapkan diri dengan baik? Apa yang harus disiapkan? Siapkan hati memakai baju rapi, duduk yang manis, tidak makan dan main. Wah, kalian hebat, sudah bersiap-siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau begitu, mari kita berdoa ya. Lipatlah tanganmu dan tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami diberikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mau beribadah kepada Tuhan. Kami siap memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa taat duduk diam ketika kami beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Apakah kalian siap bergerak bersama Lause Ellen? Mana tangannya? Mana kakinya? Mana mulutnya? Kita mau pakai tubuh kita untuk memuji Tuhan ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita bernyanyi. Kalau kau suka hati, injak bumi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
Wah, anak-anak, apakah kalian mendengar sesuatu tadi? Rose Ellen mendengar sebuah kabar baik. Jika mendengar sebuah kabar baik, tentu saja hati kita menjadi senang. Hei hei, ada kabar baik, kabar gembira, kabar untuk kita semua. Kabar baik itu perlu kita bagikan agar semua orang bersuka cita. Hei hei, ada kabar baik, kabar gembira, kabar untuk kita semua. Kabar baik itu perlu kita bagikan agar semua orang bersuka cita. Ada sebuah kabar baik untuk seorang bapak, kabar ajaib, kabar yang belum pernah terjadi kepada orang lain waktu itu. Bapak itu adalah seorang imam yang bekerja di Bait Allah. Bait Allah adalah sebuah tempat di mana Allah bertemu dengan umatnya, seperti gereja. Siapakah Bapak yang mendapatkan kabar baik itu ya? Dan apa sih isi kabar baik itu? Yuk kita dengarkan kisahnya di dalam Alkitab di Lukas 1 ayat yang ke-5 sampai 25 dan ayat 57 sampai 80. Bapak ini bernama Zakaria. Dan ibu ini bernama Elizabeth. Yuk, kalian bisa kan sebutkan nama mereka? Ikuti bersama Rose Ellen ya. Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth. Pinter. Mereka sudah lama menikah, tetapi mereka belum memiliki anak. Hati Ibu Elizabeth tentu saja sedih dan dia terus berdoa kepada Tuhan. Alkitab menuliskan Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth adalah orang yang taat. Mereka hidup menuruti firman Tuhan dan mereka juga melakukan apa yang baik dan yang benar di hadapan Allah. Dan Allah punya rencana yang luar biasa atas mereka. Suatu hari ketika Bapak Zakaria sedang bekerja di dalam Bait Allah, tiba-tiba, wah, ia melihat sinar yang terang. Bapak Zakaria kaget dan sangat takut. Ternyata itu adalah seorang malaikat dari Tuhan. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Yuk kita dengar saja kabar yang disampaikan oleh malaikat itu. Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan Tuhan. Elizabeth, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Bukan hanya itu loh. Engkau dan banyak orang akan bersukacita dan bergembira atas kelahiran anak itu. Dan Allah mempunyai pekerjaan istimewa baginya saat dia bertumbuh dewasa. Yohanes akan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Yeay! Ini adalah kabar baik. Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth akan mempunyai seorang anak yang istimewa karena ia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Juru selamat akan datang ke dunia. Wow, apakah Bapak Zakaria percaya? Pada masa itu, umat Israel sudah lama tidak mendengar suara Tuhan dan tidak melihat mukjizat Tuhan. Kali ini mukjizat Tuhan terjadi kepada Bapak Zakaria. Tapi ternyata Bapak Zakaria tidak percaya karena ia sudah tua. Mana bisa sih orang yang sudah tua melahirkan seorang anak?
Lalu malaikat itu pun menjawab, Akulah Gabriel, malaikat yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Engkau akan menjadi bisu, tidak dapat berkata-kata sampai semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang benar. Waduh, karena tidak percaya, maka Bapak Zakaria menjadi bisu. Dia tidak bisa mengeluarkan suara sampai nanti anaknya lahir, seperti yang disampaikan oleh malaikat. Saat Bapak Zakaria keluar dari bait Allah, semua orang heran melihat Bapak Zakaria menjadi bisu. Dia hanya bisa membuat tanda untuk menunjukkan apa yang ingin dia katakan. Semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Mereka tahu ini perbuatan Tuhan. Tapi mereka tidak bisa mendengar cerita dari Bapak Zakaria. Padahal ini adalah kabar yang baik, kabar yang ajaib untuk semua orang. Kabar baik kan harus diceritakan. Betul kan anak-anak? Akhirnya Ibu Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Semua keluarga, teman, dan saudara datang berkumpul. Mereka sangat bahagia karena terjadi keajaiban bahwa Bapak Zakaria dan Ibu Elizabeth yang tua akhirnya mempunyai anak. Ini adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Yes! Orang-orang ingin menamai bayi itu dengan nama Zakaria, seperti papanya. Tapi Ibu Elizabeth berkata, tidak, ia harus diberi nama apa ya? Apakah anak-anak ingat pesan malaikat? Ya, Bapak Zakaria menuliskan di batu, namanya adalah Yohanes. Keajaiban terjadi. Tiba-tiba Bapak Zakaria bisa berbicara lagi. Dan dia sangat bersukacita. Lalu berkata, terpujilah Tuhan. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Semua orang sangat terkejut dan takut melihat mukjizat itu. Tapi Bapak Zakaria bernyanyi memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan melakukan keajaiban kepadanya. Dan karena Tuhan memberikan seorang anak yang istimewa kepada Bapak Zakaria yang bernama Yohanes. Wah, senangnya. Apa? Kalian juga senang? Kalian mau memuji-muji Tuhan juga? Ya. Ya, tentu saja. Bukan hanya Bapak Zakaria dan keluarganya yang sedang mendapatkan kabar baik loh. Tapi Rose Ellen dan anak-anak dan semua orang mendapatkan kabar baik yang ajaib dari Tuhan. Kabar baiknya adalah Tuhan menepati janjinya untuk mengutus seorang juru selamat bagi kita. Yeay! Kita mau bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan selalu melakukan janjinya. Walaupun kita sudah jahat, sudah berdosa, Tuhan tetap melakukan apa yang Ia janjikan, yaitu mengutus seorang juru selamat bagi kita. Dia adalah raja di atas segala raja yang menyelamatkan manusia dari dosa. Siapa namanya? Y-E-S-U-S. Yesus. Ya, ini kabar baik, kabar ajaib. Rose yakin kalian pasti bisa kan memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kalian dan keluarga kalian. Nah, anak-anak,
kalian sudah mendengar kabar baik ini. Apakah kalian juga mau membagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum mendengarnya? Ada banyak orang yang tidak tahu kabar baik ini. Mereka hidup di dalam dosa. Mereka membuat kejahatan, khawatir karena tidak bisa selamat. Ayo, kita beritahu semua orang supaya mereka bisa bersuka cita karena diselamatkan dari dosa. Mereka juga bisa memuji Tuhan. Yuk, Lause mau ajak anak-anak membuat sebuah corong megafon. Ini adalah alat untuk membantu memberitakan kabar baik. Cara membuat corong megafon dari kertas. Yang pertama, anak-anak bisa memakai kertas atau karton yang ada di rumah. Yang bekas juga bisa kok. Namun, bagian yang bergambar digulung di dalam ya. Yang kedua, anak-anak menggulung kertas atau karton seperti ini. Lalu tempel dengan selotip. Kalian bisa meminta bantuan papa atau mama ya. Ketiga, anak-anak sekarang bisa menghias corong. Bisa dengan stiker, atau kertas berwarna, ataupun digambar dengan spidol. Selesai! Corong siap untuk digunakan. Nah, sekarang anak-anak siap memberitakan kabar baik? Coba pegang corongnya dan ikuti kata-kata Lause Ellen ya. Halo semuanya. Aku punya kabar baik. Tuhan memberikan kita juru selamat, yaitu Yesus. Terpujilah Tuhan. Blessed be the Lord. Seperti ayat hafalan kita hari ini, Lukas 1 ayat 68a. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi yuk dalam bahasa Inggris. Luke chapter 1 verse 68a. Blessed be the Lord. Wih, kalian semua hebat. Ayo kita memuji nama Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah menjadi juru selamat kami. Tuhan sudah mengasihi kami. Tuhan tolong kami supaya kami juga bisa memberitakan kabar baik dan kami mau terus memuji Tuhan. Tolong kami ya Tuhan.
terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai di sini dulu ya anak-anak semua. Ingat, pakailah tangan, kaki, mulut, tubuh kita untuk memuji Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Dan jangan lupa beritahu orang lain kabar baik ini. Blessed be the Lord. Terpujilah Tuhan. Bye-bye. Sekarang waktunya memberikan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7b. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.